Salam, perkenalkan nama saya Sipriono Empu Makambombo, NIM 2519015, Prodi Agroteknologi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai usaha produk sirip pinang di Sumba atau yang disebut Bahapa dan tenun ikat di Sumba Timur. Yang pertama, pengertian sirip pinang. Dalam keseluruhan budaya adat istiadat orang Sumba terdapat suatu media yang digunakan sebagai alat untuk memperlancar proses komunikasi dalam kegiatan adat berlangsung. Media yang dimaksud adalah sirip pinang atau dalam bahasa Sumba Timur disebut Bahapa. Sirip pinang atau Bahapa terdiri atas beberapa bagian, yaitu sirih atau yang disebut kuta, pinang atau winu, kapur atau kapu. Sedangkan tempat yang digunakan untuk menyimpan sirip pinang disebut bola Bahapa atau bagi kaum perempuan dan kalumbut bagi kaum laki-laki. Sirip pinang merupakan salah satu sajian khusus untuk masyarakat Sumba, baik dalam upacara adat, kematian, perkawinan, dan lain sebagainya. Sumba baik dalam upacara adat, pinang sangat penting dan berperan dalam kehidupan orang Sumba, bahkan secara relatif dapat menggeser peranan bahan makanan. Lanjutan, masyarakat Sumba sering memakan sirip pinang dan membawa pada saat kegiatan adat, karena dengan sirip pinang dapat membangun suasana keakraban antara satu dengan yang lain. Selain itu, sirip pinang dapat menghilangkan perbedaan raja dan hamba. Melalui sirip pinang ini tidak lagi dibedakan kasta karena mereka memakan sirip pinang dari tempat yang sama, yaitu bola atau tempat menaruh sirip pinang. Sirip pinang juga tanpa disadari oleh masyarakat Sumba dapat mempersatukan kaum bangsawan dan kaum rendahan, nilai solidaritas di tengah-tengah masyarakat. Kegunaan dari sirip pinang. Sirip pinang juga digunakan sebagai perantara di dalam mengatasi konflik permasalahan sosial antar golongan masyarakat. Nilai solidaritas muncul ketika masyarakat Sumba bekerja sama dalam suatu pekerjaan adat. Tidak terlihat lagi status tinggi rendahnya seseorang atau dengan kata lain status sosial. Begitu pula dalam proses ritual adat Sumba, ketika ingin memiliki hasil panen baik atau tidak selalu memotong ayam dan menggunakan sirip pinang untuk diberi kepada kepercayaan masyarakat Sumba Marapo, kepercayaan kepada arwah para leluhur. Lanjutannya, bagi masyarakat di desa atau di Gongi telah bergantung atau kecanduan di dalam mengkonsumsi sirip pinang. Hal ini terlihat ketika dalam kehidupan rumah tangga tidak memiliki sirip pinang, maka masyarakat akan mencari di tetangga yang memiliki sirip pinang. Dalam proses kegiatan adat, sirip pinang menjadi sajian yang paling pertama yang digunakan sebagai perantara dalam proses komunikasi. Kebiasaan makan sirip pinang biasanya digunakan dalam berbagai acara
Adat istiadat pinang menjadi seperti upacara adat kematian, adat perkawinan, dan lain sebagainya. Dalam upacara adat di desa Gongi, sirip pinang menjadi sajian utama yang disuguhkan kepada tamu undangan atau orang yang berkunjung. Dalam proses diskusi atau ketika proses bermusyawarah dalam pengambilan keputusan, sirip pinang digunakan oleh masyarakat setempat sebagai perantara untuk dikonsumsi pada saat diskusi berlangsung. Sirip pinang ini disimpan pada satu tempat, yaitu bola papa, di mana sirip pinang dibagikan oleh tuan adat secara bersamaan. Lanjutan, sirip pinang telah melekat dengan sangat erat dalam kehidupan masyarakat Sumba. Walaupun perkembangan masyarakat semakin berkembang, sirip pinang tetap menjadi perantara yang digunakan dalam memperlancar komunikasi, baik dalam kegiatan adat maupun dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan dalam kelompok umur milenial sekarang ini yang telah hidup dalam kehidupan perkembangan zaman atau teknologi, sirip pinang tetap menjadi perantara favorit bagi masyarakat Sumba. Hal ini terlihat dari banyak masyarakat Sumba yang merantau ke luar Pulau Sumba, baik sebagai mahasiswa atau pekerja, pasti akan membawa sirip pinang berbagai bekal untuk keperluan pribadi maupun pesanan atau oleh-oleh dari saudara mereka yang telah dahulu tinggal di rantauan. Adapun manfaat dari sirip pinang, manfaatnya untuk menjaga kesehatan gigi dan sistem pencernaan. Ini karena mengunyah daun sirih dan biji pinang bisa memicu produksi air liur. Air liur mengandung beragam jenis protein dan mineral yang baik untuk menjaga kekuatan gigi serta mencegah penyakit gusi. Simbol sirip pinang. Simbol dari sirip pinang pemersatu keluarga dalam satu persekutuan hidup, karena di dalamnya ada kandungan makna seperti sirih melambangkan kulit manusia, pinang melambangkan daging, dan air ludah yang berwarna merah melambangkan darah manusia. Makna dari sirip pinang adalah kepercayaan bahwa mengunyah sirip pinang dapat memperkuat gigi, menghilangkan bau nafas, dan dapat menyembuhkan sakit gigi, serta dapat menyehatkan tubuh. Kepercayaan tersebut muncul melalui sosialisasi yang diajarkan oleh orang tua. Di samping itu juga daun pemersatu sirih adalah lambang cinta kasih. Misalnya saja dalam masyarakat Sumba, selain untuk menyambut tamu, sirih selalu tampil dalam upacara merisik, meminang, pernikahan, dan berbagai upacara lain. Kesimpulan dari sirip pinang dapat disimpulkan bahwa sirip pinang sebagai media yang digunakan sebagai alat untuk memperlancar komunikasi pada proses kegiatan adat berlangsung, bukan hanya untuk adat, akan tetapi sebagai alat yang digunakan dalam menjalin keakraban atau pergaulan. Yang kedua yaitu usaha produk tenun ikat di Sumba Timur. Tenun ikat Sumba merupakan jenis kain yang berasal dari Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Jenis dan corak kain itu sudah lama terkenal karena unik berdasarkan bahan yang digunakan, motif, dan proses pembuatan yang memerlukan waktu relatif lama, yakni 4-6 bulan untuk sehelai kain tenun berukuran lebar. Pulau Sumba sendiri sangat indah dan terkenal di dunia sebagai salah satu pulau terindah
tetapi tentang keindahan pulau itu merupakan penilaian tahun 2000-an. Sedangkan daya pikat tenun ikat tradisional terkenal sejak berabad-abad yang lalu dan terus dijaga oleh para wanita Sumba. Mereka menangani seluruh proses tenun ikat mulai dari memilih motif, mempersiapkan bahan-bahan atau benang pewarna, proses penenunan sampai menghasilkan selembar kain. Lanjutan, satu lembar kain lebar memerlukan 42 langkah. Persiapan dan proses pembuatan yang sekian lama membuat harga kain tenun menjadi relatif mahal. Mahalnya harga kain tenun ikat Sumba dipengaruhi juga oleh jumlah orang yang bekerja, yaitu satu helai tenun ikat Sumba biasa dikerjakan oleh 3-10 orang. Ada orang yang mencari bahan, memintal benang, mewarnai benang, menenun, dan juga membuat motif. Sehingga 42 proses penyelesaian satu helai kain tenun bukanlah angka mengada-ngada. Pekerjaan dimulai dari proses lamihi, yaitu proses memisahkan biji dari kapas, hingga proses wari rumata atau proses penyelesaian. Berikut motif ular naga. Ular naga tidak terdapat di Sumba, merupakan corak asli masyarakat Cina. Dikenal melalui guci-guci yang masuk ke wilayah Sumba. Corak ular naga merupakan bukti bahwa pada masa lampau telah ada interaksi dagang dengan masyarakat Tiongkok atau Cina yang membawa keramik porselin berupa piring, guci, mangkok, dan lain-lain untuk ditukarkan dengan kayu cendana. Ungkapan ular naga dalam bahasa sastra Sumba tidak ditemukan. Berikut motif gajah. Gajah tidak terdapat di Sumba dan dijadikan corak dalam kain tenun ikat, menunjukkan bukti bahwa pada masa lampau telah ada interaksi dagang dengan dunia luar yang mengekspor gading ke Sumba. Sampai sekarang, raja atau bangsawan tertentu di Sumba Timur masih memiliki gading batangan, dan gelang gading masih merupakan bagian dari isi bola ngandi atau wadah terbuat dari daun siwalan yang berisi kain, sarung, gelang gading, muti salak atau manik-manik, pisau yang harus dibawa oleh pengantin perempuan dari rumah orang tuanya. Ungkapan sastra adat Sumba tentang gajah tidak ditemukan. Motif singa. Corak singa atau mahang merupakan pengaruh gaya Renaissance di Eropa dari masa Raja Henry III pada pertengahan abad 16 masuk ke Indonesia melalui kebudayaan Hindu. Ungkapan tentang singa atau mahang dalam bahasa sastra adat Sumba tidak ditemukan. Hal ini membuktikan di Sumba Timur, Sumba umumnya tidak terdapat singa dijadikan corak dalam tenun ikat Sumba. Tenun ikat Sumba Timur menunjukkan bahwa sejak dahulu masyarakat Sumba telah mengenal hubungan dengan dunia luar. Corak atau bentuk ini ditiru dari gambar pada uang Belanda atau mahang apa uki. Motif kuda, keberanian juga ketangkasan. Motif kain kuda merupakan motif yang diminati oleh para wisatawan.
wisatawan Sumba. Motif kuda merupakan salah satu motif kain yang berasal dari Kabupaten Sumba Timur. Kuda merupakan salah satu hewan yang sering digunakan oleh masyarakat Pulau Sumba sebagai kendaraan, dan kuda juga melambangkan sebuah kejantanan, dan motif kain kuda juga banyak dijual di pasar-pasar tradisional karena motifnya banyak diminati oleh wisatawan. Tidak mengherankan kalau kain itu harganya cukup mahal, yakni sekitar 5.100.000. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.